untukmu. Melayani. Spesialis paru. Nanti Bapak Ibu boleh banyak-banyak. Ibu-ibu boleh banyak-banyak. Sekiranya nanti bisa untuk keberadaan masing-masing, kesehatan masing-masing. Mulai dari itu ya, tulisannya kita sulit dibaca ya, baca ya sambil nonton tidak apa. Ya, mengenai masalah sesak nafas itu adalah suatu gejala yang sifatnya umum ya. Ya, jadi sering menjadi satu alasan bagi pasien untuk mengunjungi klinik gawat darurat ya. Rasanya dodol itu buat napas itu sesak. Orang Jawa itu punya istilah yang agak beda ya. Kalau sesak sama bersesek ditambahi kata-kata kalau sesak itu di sini, kalau itu di sini. Ya, kalau orang sakit mah itu bersesek.
Kalau nyeri dada ini menunjukkan suatu kondisi yang tidak bisa, kondisi yang tidak serius, tetapi juga bisa menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Ya, kok rasanya dodolnya senyum-senyum kenapa ya? Ini yang seringkali datang ke tempat praktek ya, lalu dia minta supaya diobati gitu ya. Nah, kalau kita bicara masalah dua kondisi ini, sebenarnya punya tujuan untuk perbedaan apa yang muncul di situ serta penyebabnya masing-masing tentunya ada yang berbeda. Dan kapan seseorang perlu mencari pertolongan ketika mengalami kondisi sesak nafas atau menjadi daya. Sesak nafas itu sebetulnya merupakan satu perasaan yang sifatnya subjektif dan dari satu kondisi yang disebut dengan kesulitan untuk kita bernafas. Nah, bisa sifatnya akut dan kronik. Dikatakan subjektif karena ada satu orang yang sering sesak karena dia memang punya penyakit asam, sudah ditempel stetoskop itu bunyi, dia ditanya sesak enggak. Tapi orang lain baru sesak sedikit aja dia merasa enggak. Nah, nyeri dada itu tentunya agak beda, yaitu satu perasaan yang tidak nyaman atau sakit di area dada. Ya. Bisa mana-mana ya, bisa di depan, di belakang, pokoknya di daerah dada. Ya. Ini pun bisa dalam keadaan akut ataupun kronik. Nah, penyebabnya tentunya akan berbeda-beda. Kalau keduanya ini menyangkut kondisi di paru-paru, berarti ada yang di dalam paru, di parensi parunya, bisa di selaput paru, ya paru itu dibungkus selaput paru. Itu ada kantongnya ya. Kantongnya ini dalam keadaan normal mulai dari bayi lahir sampai tulang meninggal. Kantong itu selalu tidak pernah lengket. Aslinya seperti itu. Tapi bisa lengket karena penyakit. Nah, lalu banyak juga pembuluh darah besar-besar yang ada di paru yang memberikan pada kita kehidupan supaya perjalanannya itu tumbuh sehat, itu mesti melewati di daerah paru ya. Nanti dapat oksigen gitu ya, oksigennya disebarkan seluruh tubuh untuk membangun energi kehidupan ya. Kalau kita itu seluruh tubuh kalau di mek itu angetnya betul, tidak boleh tangan kanan sama kiri tidak, kaki juga tidak. Itu luar biasa ya. Dan sebabnya tentunya bisa macam-macam ya. Kalau penyakit yang mulai dari radang paru, tuberkulosis ya, ataupun penyakit-penyakit saluran nafas ya seperti PPOK, asma dan sebagainya, itu akan menyebabkan kondisi yang tidak nyaman di paru ya, bisa menimbulkan rasa sesak ataupun juga parunya bolak-balik sakit, terjadi yang namanya fibrosis ya. Fibrosis itu parunya muncul jaringan ikat ya, itu jadi kaku, parunya jadi kaku. Orang yang suka merokok itu juga akan menimbulkan masalah ini bapak dan ibu saya. Tapi berbicara masalah merokok itu memang ya aneh. Kalau orang punya penyakit ya dia sulit untuk berhenti. Tapi kalau nanti sudah berhenti, biasanya saya terlambat. Karena apa? Karena pada saat itu pasti sudah terjadi proses pembunuhan daripada fungsi paru. Ya. Nah, kalau selaput paru juga bisa sakit ya. Peradangan pada selaput paru, bahkan kantong yang tadi selaput paru itu bisa terisi air, bisa terisi nanah, bisa terisi darah, bisa terisi jaringan limfatik seperti susu ya, warnanya ya, jaringan limfa ya. Nah, bahkan selaput ini bisa membuat parunya kolaps ya, kalau rusak ya, itu juga bisa.
Nah, pembuluh darah parunya sendiri juga bisa menyebabkan penyakit. Jadi kalau pikir penyakit itu banyak banget ya. Jadi bapak ibu, bapaknya dua. Jadi kalau ini juga bapak kita ada ibunya ibu gitu ya. Itu kita tuh diberkati Tuhan luar biasa bisa sekali. Ya, jadi jangan suka merasa kurang ini kurang itu. Sebab apa? Tubuh kita itu dipelihara sehat luar biasa. Ya. Nah, ini ada satu gambar etiologi paru ya berikutnya ya itu menunjukkan ya parunya yang paling masuk ada air ya, kemudian juga mungkin bisa kolaps ya, yang birunya lebih banyak, ada tumor ya, sangat banyak sekali tumor. Atau karena saya di rumah sakit besar ya, jadi rumah sakit IPA itu tempat rujukan tumor ya, jadi kalau di daerah tidak bisa mengobati, bilang kalau di situ tidak ada obatnya rujuk gitu ya. Nah itu banyak sekali ya. Nah ibu-ibu biasanya karena pasif smoking ya, pasif smoking lama ya, sebenarnya diajak suami ini makan minum teh habis lagi merokok, dia tidak pindah. Harusnya gimana? Kalau kita lihat ada suami kita itu merokok, terus kita di depannya angin ke sana, ibu di samping sini atau di samping sini, harusnya gitu ya. Tapi kan suwe tidak mikir itu, dipikir tidak apa-apa, ngisep asap rokok lama itu dipikir tidak apa-apa. Tapi kalau cuma sudut dua minggu ya tidak apa-apa benar. Tapi coba kalau itu dilakukan bertahun-tahun, berpuluh tahun, ya lama-lama kalau dapat seluruh itu sakit ya. Kira-kira begitu. Kemudian juga radang ya, kantong paru bisa juga pada penyakit bawaan ya, asma itu juga bisa ya. BPOK biasanya karena gitu. Nah di luar paru sesak nafas juga bisa disebabkan karena gangguan jantung ya. Jantungnya itu ada ototnya yang kemudian mungkin pembuluh darah di situ menyempit, bisa jadi juga radang ya, menjadi sakit bahkan bengkak ya, gangguan pembuluh darah yang namanya gagal jantung, angina ya, bisa sebab karena orang ini anemia dan itu ya bisa menimbulkan rasa tidak enak di dada. Terlalu gemuk itu juga tidak sehat ya. Overweight itu juga bisa menimbulkan rasa sesak. Lalu lambung kita yang kurang sehat sebenarnya menunda makan, gue berulai. Ini perkataan-perkataan yang seringkali muncul dalam kehidupan ya. Nah ini menimbulkan suatu asam lambung yang naik, namanya gastroesophageal reflux ya. Reflux itu aliran balik. Karena asam lambung itu kalau Bapak Ibu saja pernah tidak merasa pas tidur itu dada keselak, terus di leher sini di rasanya entah pahit atau apa ya, perih gitu ya. Terus tidak enak banget itu asam lambungnya. Indonesia asam kok, ya itu kayak sekali. Tapi yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh tubuh sehingga tidak akan membantukan. Tetapi kalau itu dibiarkan terus, kekuatan lambungnya begitu hebat, itu juga akan bisa kalah, menimbulkan luka ya. Nah, kami atau gangguan kecemasan, selain kecemasan ini juga bisa menimbulkan rasa sesak yang tidak enak ya. Nah, kalau sekarang kita bedakan perbedaan sesak nafas dan nyeri dada ya. Di paru itu kalau sesak nafas contohnya bisa pada penyakit paru obstruktif kronik ya, akibat rokok lama, orang-orang rata-rata akan menderita seperti itu, atau pasif smoking yang lama. Kalau asma rata-rata karena turunannya, ayah ibunya punya asma, anaknya juga ada, ibunya ya ada. Itu juga dari paru, fibrosis paru, fibrosis dasar, nyeri dada itu bisa disebabkan karena radang selaput paru ataupun pneumotorak ya, tampil kempes ataupun
infeksi ya. Nah, kalau dari jantung, penyakit jantung tentunya itu semuanya juga bisa sesak nafas, bisa nyeri dada. Ya. Gagal jantung, kemudian hipertensi paru ya. Kalau nyeri dadanya bisa karena infark miokard, jantungnya ototnya infeksi ya, bisa terjadi gagal. Kalau yang di luar paru bisa karena tadi anemi, gemuk ya Pak. Kemudian orang yang panik atau cemas yang berlebihan juga bisa menimbulkan rasa sesak. Kalau dari dada tadi itu ya panik dan kecemasan juga. Makanya jangan sok panik sama cemas. Kalau mau panik sama cemas, ini sama Tuhan. Tuhan tolong. Jangan membuat dirinya apa? Terlena pada kepanikan dan kecemasan. Kadang-kadang orang yang menikmati malah naik di seneni atau naik pasarnya itu langsung ada terus jadi cemas, jadi ya tidur terus. Bahkan seringkali pasien itu minta obat tidur. Rombok, saya dikasih obat tidur. Ya berapa? Saya sering cemas. Ya masalahnya yang diselesaikan. Ya sambil menyelesaikan masalah sambil tidur. Ya. Tapi kalau di tempat praktek ya beda sama Tuhan ya. Yuk kita doa gitu ya. Tapi kalau dokter ya agama ini kan no ya. Kita sulit ya. Tapi begitu kelihatan saya mengkresul itu mesti tak nasihatin. Terus nek perlu tak jaga. Tapi ya tidak selalu ya. Nanti tidak kurang baik. Cuman cemas itu kadang-kadang sesuatu hal yang membuat penyakit. Ya. Jadi Isa itu kita itu hidup walaupun ada sakit tapi jangan sering berat-berat. Isa. Jangan dibuat sendiri gitu loh. Contohnya saya itu punya diabetes. Nah, kalau dicobain makanan enak lupa, ya itu saya sendiri. Ya, jadi ya harus hati-hati terus. Bisa harus. Ya, analisis faktor-faktor yang membedakan kedua kondisi ya. Faktor pemicu aktivitas fisik sering memicu nyeri di jantung, sedangkan asma sering dipicu oleh alergen atau aktivitas fisik. Ya. Kalau ini contoh saja ya, tanda tambahan itu nyeri dada akibat GERD ya, gastroesophageal sering disertai dengan rasa asam di mulut, sementara sesak nafas akibat PPOK sering disertai dengan produksi sekutum yang berlebihan. Ini contoh-contoh ya, tidak membahas satu-satu. Saya lihat pasien dok saya kok ya darahnya banyak keluar terus. Yang pagi baru tidur mesti memproduksi darah. Ya sehingga wah gitu sampai belok sama satu sebenarnya kami itu buat terus. Ya kurang punya enak kok. Tapi karena dianggap biasa suruh berobat nggak mau, gitu. Cuma gitu. Jadi rata-rata orang berobat itu ya sudah terasa agak beda, ya berobat itu kebiasaan orang itu seperti itu. Jadi hampir sama Bapak Ibu sekalian. Jadi dada akibat infak ya, miokard biasanya mendadak dan intens, sedangkan sesak nafas akibat gagal jantung dia berkembang bertahan. Ini contoh-contoh ya. Ada yang sifat keadaan, ada yang bertahan. Tapi orang selalu berpikir hampir semua penyakit itu bertahan. Makanya sok lupa bahwa bisa terus itu lupa. Tapi pernah dengar kan orang yang baru makan itu terus tiduran atau tes itu bener nggak? Nah terus jadi nggak sempat pamit itu termasuk hipertensi ya sudah cara tinggi sekali rasanya dodol
sesek tidak enak, suruh berobat tidak mau, ya. Terus saya mau minum obat 1-2 tablet ya sudah selesai, tidak bisa, ya. Ada obat-obat yang terpaksa harus diminum begitu lama, ya. Nah, makanya pemahaman itu yang perlu, ya. Nah, kalau sesek itu bahasa lainnya adalah shortness of breath, ya. Jadi sulit nafas, ya. Itu akan menimbulkan nyeri, cepat nafasnya menjadi pendek, ya. Ya, nafasnya menjadi pendek, rasa tidak cukup udara rasanya, ya. Mau nafas dulu nggak bisa, orang Jawa bilang nggak lambung, ya, nafasnya orang lambung, ya, gejala-gejala seperti itu. Kerja sini lewat, kok kerja sini aja kok susah, rasanya kenapa ya? Pernah nggak alami ini? Mudah-mudahan tanggal tua ya capeknya. Iya loh. Anak itu tak itu. Wah. Saya kalau tarik nafas saja. Tuhan tolong saya. Tuh saya tanggal tua ya capek ibu. Tapi kayak dikira cuma bapak ibu saja. Juga ya. Dan dalam tanggalan 35 ke atas itu apa ya? Ya tidak boleh jadi sesak nafas dan jadi ganjil. Nah, caranya dari video juga diputar. Gitu ya. Nah, sekarang ada gambarnya, fotonya, videonya. Ya, tidak terlambat, tidak apa-apa. Kayak terlambat itu tersakiti repot. Ngagetin sama yang hidup dulu. Tapi kalau bila tidak terus setengah terus tidak apa-apa. Ya, terus di bawah, tapi tidak ada uangnya banyak ya, berubah. Nah, tapi kalau hari ini biasanya suruh berubah, suruh makan diet dengan angin, tapi begitu sakit minta dikelasin bagus. Nah, ini tadi duit, tapi enak-enak. Tapi kalau dipakai untuk situ dia tidak enak-enak. Kalau sudah sakit diobati. Hanya kalau sering gitu. Nah, coba lah, ini saya punya dokter di bisa memang dasar diobati. Obat sekarang itu tidak harus mahal loh Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan adanya BPJS sebaiknya kita ikut saja. Ya, jangan sampai dengan kalian yang tidak ikut. Ya, kalau saya selalu menganjurkan kita punya proteksi, kita justru bersyukur kalau punya BPJS tidak pernah dipakai. Berarti itu kita diberkati karena uang yang Anda setorkan itu dipakai untuk orang lain, itu sama dengan amal. Tapi kalau kita tidak mau punya BPJS dengan mengatakan aku pulang kelas percuma cuma gitu, berarti lebih. Yang kedua, Anda tidak mau menyiapkan diri untuk profesi, ya. Kayak BPJS asuransi itu soalnya misalnya tidak ikut tidak apa-apa, saya dulu dengan asuransi tak jauh, tidak usah. BPJS lah, jangan BPJS, ya. BPJS saya tapi dibayar di pemerintah. Tapi misalnya saya bayar pegawai-pegawai, ya, BPJS tenaga kerja, ya, pegawai-pegawai itu tak ikutin, tak pakai BPJS, ya. Terus, nah, tata laksana sifatnya itu tentunya ini satu gambaran kita mesti diagnosis, kita fisik, ronsen, kemudian juga kalau perlu dengan alat spirometri, bisa analisa gas darahnya. Kemudian kalau di jantung mesti ditambah dengan EKG, ya, diperiksa EKG, enzim jantungnya diperiksa, gambar selanjutnya itu. Kemudian juga di echo, kalau perlu di echo, gambaran jantungnya itu bisa direkam, ya.
direkam secara khusus supaya bisa menunjukkan akan kondisi pada yang sebenarnya. Nah, kalau sudah ditukar ya mulai dikasih oksigen. Kalau di rumah sakit itu orang sesek nyeri adalah membutuhkan tambahan oksigenasi terlebih dahulu. Nanti dilihat oleh dokternya kalau memang perlu ya dikasih bronchodilator atau pelebar saluran nafas. Kemudian kalau diperlukan ya diberikan antibiotik, dikasih untuk kencingnya biar lancar dan sebagainya, itu urusannya dokternya. Nah, yang penting dalam tata singkat kita itu penanganan kondisi jantung itu ada obat-obat yang mungkin sama dokter itu diberikan secara rutin ya, obat antiinflamatoris dan trombolitik ya untuk penyakit jantung yang pembuluh darahnya itu menyempit atau infak gitu. Dan itu diminum lama memang ya. Kadang-kadang perlu ditambahkan untuk pereda nyeri ya, NSAID itu biasanya dokternya akan memberikan untuk supaya rasa tidak terlalu nyeri. Ya, lalu kalau untuk lambungnya ya dihindari juga ya. Jadi tidak penyakit itu tidak hanya satu bagian saja, tapi bagian lain yang terpengaruh juga ikut diberikan suatu pengobatan. Ya. Nah, sebagai kesimpulan ya bahwasanya perbedaan dan kesamaannya adalah bahwa sesak nafas itu lebih sering terkait dengan kondisi paru dan jantung yang kronik ya. Sementara nyeri dada akan lebih sering pada kondisi jantung akut atau gangguan lambung ya. Kapan harus mencari pertolongan medis? Itu segera mencari bantuan medis jika mengalami nyeri dada atau sesak nafas yang parah atau mendadak dan mendadak, terutama bila disertai dengan dingin, mual dan sampai dengan pingsan ya. Nanti kami mohon Bapak Direktur Media Anastasia, kemudian nanti sampai yang kedua oleh Bapak Berita Muda Ekonomi Bono FPH. Pada Ibu Media Anastasia. Shalom, semuanya juga Bapak yang sudah hadir pada siang ini. Jadi semuanya sehat, semangat dan tidak suka-suka. Pada kesempatan saat ini izinkan saya sejenak memperkenalkan diri saya seperti disampaikan oleh tugas bahwa saya saya bisa dipanggil Mulia atau Putris. Suami saya juga Bapak Pribadi Ekspresno. Juga saya berdiri di sini mewakili segenap anggota majelis jemaat serta anggota jemaat dikaitkan dengan Surakarta selaku tuan rumah yang sudah dipercaya oleh Komdor Box untuk melaksanakan kegiatan semua kesehatan bersama ini. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih sekali kepada ibu-ibu yang cantik-cantik dan sungguh luar biasa ini sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini mengikuti seminar kesehatan yang tadi sudah dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Yusuf Subagio Selamat. Selanjutnya kami juga mohon maaf sekali ya dalam penerimaan kegiatan seminar kesehatan ini masih ada kekurangan karena ya keterbatasan tempat juga keterbatasan fasilitas sehingga menjadi kekurangan dalam mengikuti seminar saat ini. Dan akhirnya kami mengucapkan sambil jalan supaya ibu bisa juga dapat kiranya ada kesempatan untuk kita dapat berjumpa di akhir-akhir ini. Terima kasih.
untuk kesempatan pada siang ini. Dari komisi kita, saya sebagai ketuanya merasa bersyukur kepada Tuhan karena ibadah pada saat siang ini bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih untuk pada yang pertama dan khusus yang sudah memberikan kita semuanya dengan sehat dan kita bisa mengikuti interaksi pada siang hari ini. Yang kedua, juga terima kasih kepada narasumber yaitu Prof. Dr. Yusuf yang sudah memberikan materinya tentang kesehatan sehingga semuanya menjadi dengan baik dan bisa jadi satu pengalaman kita untuk kesehatan dan kesehatan masing-masing. Kemudian dari ketiga juga kami terima kasih kepada Bapak Bidang CS Kiswon juga sahabat saya yang sudah menyampaikan pesan tentang Tuhan untuk memberikan kita semangat supaya kita tetap mempunyai satu kesatuan kesehatan dan khotbah pas. Kemudian yang kedua juga terima kasih kepada gereja yang sudah dipakai buat khotbah sehingga boleh terlaksana dengan baik dan fasilitas yang sudah disediakan sehingga semuanya boleh dirasakan ada satu tempat yang nyaman dan kita bisa beribadah dengan baik. Dan yang terakhir yang kelima, terima kasih kepada gereja yang sudah memberikan semuanya, juga seluruh khotbah yang sudah hadir dan sudah mempersiapkan diri dari pagi sampai saat ini dengan betul bernyaman sampai akhirnya dan kita bisa berjalan bersama-sama. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya dan Tuhan Yesus memberkati.